Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebelumnya Ibu yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Pasir Raja, yang saya hormati Ibu Ketua Konggel Nepatra, Bapak Ibu guru yang hadir hari ini yang saya hormati. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini, pada kesempatan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ikut berdiri di depan bukan untuk mengajari, tapi memang sudah bagian dari salah satu tugas saya. Tidak perlu perkenalan ya Bapak Ibu karena sudah mengenal mungkin ya. Saat ini saya sebagai sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kami diamanahi, diberi tugas di level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mungkin berbagi kepada orang lain ya, apa lebih baiknya saya berbagi di komunitas belajar tempat saya mengajar dahulu gitu ya. Jadi sebelum keluar di sini dulu. Nah Bapak Ibu, ini adalah praktik baik yang sudah saya laksanakan di pembatik level 4, yaitu tentang implementasi pembelajaran dengan video pembelajaran. Nah kenapa video pembelajaran yang dipakai? Ini berhubungan dengan tugas saya di level 3 gitu ya. Jadi di level 4 ini harus mengimplementasikan apa yang dibuat di level 3. Nah saya kebetulan membuatnya video pembelajaran gitu ya. Praktik baik itu Bapak Ibu, saya mengambil metode STAR ya. STAR di sini ada STAR, itu S-nya situasi, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan R-nya refleksi. Nah yang pertama adalah situasi. Nah situasi di sini adalah kalau di itu mah latar belakang gitu ya. Kenapa sih saya mengambil praktik baik ini? Nah di sini ada situasinya. Yang pertama adalah kompleksitas pembelajaran IPA. Mungkin Bapak Ibu yang sebelum saya ya, saya juga kan dulu SMP-nya IPA itu dibagi ya, fisika, kimia, biologi gitu ya. Jadi kompleksitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Tapi karena sekarang ternyata IPA itu disatukan lagi menjadi IPA terbaru, sehingga lebih kompleks dibandingkan dipisah. Nah, itu situasi saat ini. Kemudian yang kedua adalah peserta didik itu kurang antusias dalam pembelajaran. Nah ini bisa dilihat dari apa? Dari ketika kita belajar di kelas ya, Bapak Ibu mungkin yang sudah lebih berpengalaman dari saya kan, guru itu bisa melihat bagaimana mimik wajah anak gitu ya, anak lagi apa, senang atau tidak ketika pembelajaran gitu ya, pasti guru itu sudah tahu. Nah kemudian yang ketiga adalah peserta didik itu cenderung kurang fokus. Nah ini dilihatnya dari apa? Bisa dilihat dari ketika kita melontarkan pertanyaan ya, kita nanya kemana, anak menjawab kemana. Berarti kan itu terlihat anak itu kurang fokus ketika memperhatikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran yang kurang menarik. Nah itu yang sangat dirasakan ya, kebanyakan mungkin ceramah gitu ya. Kalau nggak ceramah juga paling kalau pakai itu PPT ya. Kalau di IPA mending ada prakteknya gitu ya. Jadi media pembelajaran yang dirasa kurang menarik. Yang berikutnya ada tantangan ya. Setelah situasi ada tantangan. Nah ini tantangan yang dirasakan, yang harus saya lawan ketika muncul praktik baik ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Nah ini pasti dirasakan ya oleh ibu rumah tangga mah, di rumah jadi rumah tangga, di sekolah jadi guru gitu ya. Apalagi saya termasuk salah satu guru yang jarak dari rumah ke sekolah juga lumayan lama, sehingga keterbatasan waktu ini sangat dirasakan untuk membuat media pembelajaran. Justru inilah yang harus dilawan gitu ya, agar bukan jadi alasan gitu ya tidak membuat media pembelajaran. Nah di sini kan media pembelajaran itu dirasa ketika dibuat juga susah ya Ibu, karena harus disesuaikan juga dengan karakteristik materi, kemudian karakteristik peserta didiknya. Takutnya nanti materi media yang kita buat itu tidak sesuai atau tidak cocok untuk anak SMP. Nah kemudian yang kedua ada keterbatasan pengetahuan teknis. Nah di sini sebetulnya ini bukan kali pertama saya membuat video pembelajaran. Dulu pas awal masuk ke sini kan musim daring ya Bu waktu itu. Nah sudah sempat membuat video pembelajaran gitu, tapi belum sebagus sekarang jadi kalau dibandingkan dengan sekarang menurut saya gitu. Jadi dulu itu masih saya duduk aja gitu ya, masih tidak se kreatif sekarang dulu ya. Nah justru dengan keterbatasan pengetahuan yang saya rasakan itulah yang menjadi tantangan supaya saya mencoba hal-hal baru untuk membuat video pembelajaran di tahun sekarang. Kemudian berikutnya adalah keterbatasan akses internet. Nah ini kan ketika ya, pasti Bapak Ibu juga merasakan ya, di sini kadang internetnya bagus, kadang juga kurang bagus. Nah ini juga menjadi
menjadi tantangannya. Kemudian berikutnya adalah kesulitan dalam menangkap materi esensial. Nah, jadi bagaimana cara